Jangan cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Dalam 6 minggu terakhir, baik kasus positif, kasus aktif, dan kematian mengalami kenaikan kurang lebih 2 kali lipat. Indonesia memiliki 30.000 kasus positif tambahan pada seminggu terakhir, di mana jika dibandingkan pada 6 minggu sebelumnya, angkanya berkisar antara 12 sampai 19.000 kasus positif mingguan. Hal ini meningkatkan jumlah kasus aktif pula menjadi 37.000 kasus, di mana sebelumnya berkisar antara 17 sampai 24.000 kasus aktif. Perlu perhatian pada jumlah kematian pada seminggu terakhir, yaitu sebanyak 232 kematian dibandingkan minggu-minggu sebelumnya yang berkisar antara 70 sampai dengan 160 kematian. Selain itu, kabar baiknya adalah sepanjang tahun 2022 ini, kita berhasil mempertahankan persentase kesembuhan dengan rata-rata 95%. Bahkan dalam 6 pekan terakhir, kesembuhan stabil di angka 97%. Dengan kesembuhan yang masih tinggi, angka keterisian tempat tidur di tingkat nasional juga dapat ditekan untuk tetap di angka 10% dengan 57.000 tempat tidur tersedia. Selanjutnya, jika melihat pada positivity rate mingguan, angkanya terus mengalami peningkatan dalam 6 minggu terakhir. Per 6 November, angka positivity rate mingguan sebesar 16%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 6 minggu sebelumnya yang hanya 5%. Hal ini dapat terjadi karena orang yang melakukan testing COVID-19 adalah orang yang bergejala atau kontak erat dan bukan orang sehat, sehingga kemungkinan untuk positifnya menjadi lebih tinggi. Jumlah testing mingguan juga saat ini fluktuatif di angka 60 sampai dengan 70% dari target WHO. Dan perlu diingat bahwa adanya tren peningkatan dalam 6 minggu terakhir ini perlu ditangani lebih lanjut baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, utamanya di tingkat provinsi. Dan jika dilihat dari 5 provinsi tertinggi, maka DKI Jakarta menjadi yang tertinggi untuk kasus positif, yaitu 11.422 kasus positif mingguan. Jawa Tengah menjadi yang tertinggi untuk kematian, yaitu 63 kematian mingguan, dan Sumatera Selatan menjadi yang tertinggi untuk bor mingguan, yaitu 22,83%. Sudah kembalinya aktivitas sosial ekonomi seperti sedia kala, namun dengan protokol kesehatan yang rendah menjadi pemicu utama kembali meningkatnya kasus. Selain itu, berdasarkan data mobilitas penduduk, terlihat kenaikan mobilitas hingga 29% untuk tempat rekreasi, berbelanja, dan perkantoran. Selain itu, pertanggal 28 Oktober sudah teridentifikasi 12 kasus varian XBB yang sudah masuk ke Indonesia hingga saat ini. Pemerintah terus melakukan serosurvei whole genome sequencing untuk mengidentifikasi kasus-kasus dengan varian baru di Indonesia. Belum bisa dikatakan varian baru ini menjadi pemicu utama adanya tren peningkatan ini. Untuk itu,
Jangan menunggu untuk tahu penyebab pasti kenaikan kasusnya, namun kita perlu berfokus pada langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Saya minta kepada seluruh kepala daerah, terutama untuk provinsi yang saya sebutkan sebelumnya, untuk memantau dengan seksama perkembangan kasus di wilayahnya masing-masing. Mohon untuk diperketat kembali protokol kesehatan di tempat-tempat umum dan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang sudah berjalan. Dan kepada yang mengalami gejala COVID-19 maupun berkontak erat dengan pasien positif, mohon untuk segera testing. Seperti varian-varian dari COVID-19 lainnya yang pernah masuk ke Indonesia, penting untuk kita mengetahui karakteristik dari varian XBB. Varian XBB adalah subvarian Omikron yang merupakan gabungan dari BA.2.10.1 dan BA.2.75. Dan per 10 November 2022, varian XBB sudah tersebar di 37 negara di dunia, di mana Singapura, India, dan Australia menjadi negara dengan varian XBB yang tertinggi. Gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 varian XBB ini mirip dengan gejala COVID-19 pada umumnya, mulai dari demam, batuk, kelelahan, nyeri otot, anosmia, hingga diare. Penting diperhatikan bahwa adanya varian baru COVID-19 adalah sifat alamiah dari sebuah virus, di mana virus akan terus bermutasi untuk bertahan hidup. Kunci utamanya adalah apapun varian virusnya, selama kita memproteksi diri dengan vaksin booster dan disiplin protokol kesehatan, maka dapat meminimalisir potensi kita terinfeksi COVID-19. Dengan kembali normalnya kegiatan sosial ekonomi seperti pernikahan, kegiatan sosial, festival musik, maupun aktivitas pusat perbelanjaan, saya minta kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan kunci aman dalam beraktivitas. Pertama, pastikan kondisi prima saat menghadiri kegiatan massal. Apabila merasa sakit atau tidak enak badan, segera istirahat di rumah. Kedua, terapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin saat berada di kerumunan dengan tetap memakai masker dengan benar dan rajin menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Yang ketiga, biasakan diri dengan pola hidup bersih dan sehat, serta lengkapi vaksinasi dosis ketiga. Adanya tren kenaikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hendaknya dapat menjadi pengingat bahwa COVID-19 masih ada dan kita masih tetap harus menjaga diri kita dengan protokol kesehatan. Berkegiatan menjadi aman dan nyaman apabila kita dapat saling menjaga, sehingga potensi penularan menjadi berkurang dan jumlah kasus COVID-19 dapat kembali ditekan. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mendatangkan 5 juta dosis vaksin Pfizer untuk mengisi adanya kekosongan vaksin di beberapa daerah. Dan saat ini sekitar 2,5 juta vaksin telah disebar untuk percepatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi di kabupaten dan kota. Saya himbau kepada masyarakat khususnya yang belum melakukan vaksinasi sampai dengan booster atau dosis ketiga untuk segera mendatangi sentra vaksinasi terdekat di daerahnya. Kemudian kepada gubernur, wali kota, camat, lurah, seluruh daerah untuk tidak segan mengajak masyarakatnya melakukan vaksinasi dan meminta ke pemerintah pusat apabila stok vaksin di daerahnya telah habis. Semua ini merupakan upaya untuk menjaga masyarakat kita dengan herd immunity agar tetap tinggi di tengah kenaikan kasus COVID-19. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, per tanggal 8 November kemarin, pemerintah kembali memperpanjang PPKM leveling untuk wilayah Jawa Bali sampai dengan 2 minggu ke depan dan wilayah luar Jawa Bali sampai dengan 1 bulan ke depan, di mana seluruh kabupaten kota di Indonesia berada di level 1. Di tengah kenaikan kasus saat ini, saya minta kepada pemerintah kabupaten kota untuk memaksimalkan seluruh instrumen kedinasan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 untuk memperkuat testing, tracing, dan treatment, serta mengajak masyarakat untuk taat dan disiplin memakai masker. Pemerintah pusat serta masyarakat akan terus mengevaluasi dan memonitor kinerja dari pemerintah daerah untuk menjaga
keselamatan, dan kesehatan dari setiap warganya. Terakhir, dalam menyambut Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan bersama, baik yang melakukan vaksinasi terlengkap dan senantiasa disiplin protokol kesehatan, serta terus mengikuti anjuran pemerintah. Semoga sebentar lagi kita benar-benar bisa masuk ke dalam fase endemi. Terima kasih, sekian konferensi pers pada hari ini. Saya akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari Dian, Republika. Bagaimana antisipasi prediksi puncak kasus COVID-19 di akhir tahun? Terima kasih. Baik, terima kasih Republika. Pada beberapa negara, kasus subvarian Omikron bergejala ringan dan lebih cepat untuk pulih, sehingga beberapa subvarian baik itu XBB, XBB1, BA2.75, ataupun yang lainnya, masih belum ada bukti bahwa subvarian ini lebih berbahaya secara klinis dari varian atau subvarian lainnya. Pemerintah saat ini berfokus meningkatkan cakupan booster serta sosialisasi untuk taat protokol kesehatan demi menjaga imunitas sebagai antisipasi puncak kasus COVID-19 ke depannya. Baik, Prof. Pertanyaan kedua dari media yang sama. Bagaimana untuk vaksin dalam negeri? Kapan akan didistribusikan? Terima kasih. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sekitar 2,5 juta vaksin Pfizer dari 5 juta vaksin yang dihibahkan telah didistribusikan ke berbagai daerah. Dan selanjutnya kita berharap setelah stok vaksin tersebut habis, maka kita bisa menggunakan vaksin dalam negeri seperti Indovac dan Inavac. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Ratih Kontan. Prof, izin tanya mengenai tingkat keterisian RS dengan adanya kenaikan kasus COVID-19. Saat ini bor rata-rata berapa, Prof? Lalu provinsi mana dengan bor tertinggi? Lalu bagaimana pula dengan kesiapan rumah sakit untuk antisipasi jika terjadi lonjakan kasus? Terima kasih. Baik, terima kasih Kontan. Angka keterisian tempat tidur di tingkat nasional saat ini di angka 10% dengan 57.000 tempat tidur tersedia. 5 provinsi dengan persen bor tertinggi, yaitu Sumatera Selatan di angka 22,83%, Daerah Istimewa Yogyakarta di angka 20,45%, Sulawesi Barat di angka 18,95%, Kalimantan Timur di angka 16,98% dan Jawa Timur di angka 15,19%. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari media yang sama. Kemudian bagaimana ketersediaan obat-obatan untuk pasien COVID-19 saat ini? Berapa stok obat yang dimiliki pemerintah saat ini? Terima kasih. Baik, untuk informasi ketersediaan obat-obatan terapi COVID-19 di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat bisa memantaunya melalui laman pharmaplus.kemkes.go.id. Terima kasih. Baik, Prof. Selanjutnya pertanyaan dari Fitri, liputan6.com. Salah satu penyebab kenaikan kasus COVID-19 dipicu protokol kesehatan yang tak lagi maksimal. Sementara sudah banyak konser musik, kegiatan offline, tatap muka, dan gathering yang melupakan protokol kesehatan. Ada usulan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah orang ketika ingin berkumpul. Bagaimana tanggapan Satgas terkait hal itu? Terima kasih liputan6.com. Pada prinsipnya, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan sudah diatur ketentuannya dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Leveling dan Surat Edaran Satgas COVID-19, yaitu nomor 20 tentang kegiatan berskala besar. Pemerintah berharap seluruh panitia penyelenggara event dengan lebih dari 1.000 penonton, audiens atau peserta dapat mengikuti seluruh mekanisme yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Hal ini demi keselamatan masyarakat saat akan mengikuti perhelatan besar. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari media yang sama. Tercatat dari Oktober sampai November 2022, ada 84% kematian pasien COVID-19 dan 74% pasien yang dirawat belum vaksinasi booster. Dari kasus kematian dan pasien dirawat tersebut, apakah sebenarnya mereka terinfeksi 3 varian COVID, yakni XBB, BA2.75, dan BQ.1,
yang akhir-akhir ini disebut-sebut mulai mendominasi. Lalu peningkatan kematian dan pasien dirawat apakah juga dipengaruhi masih sulitnya masyarakat akses vaksin booster, mengingat sempat terjadi kelangkaan vaksin dalam beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai dengan saat ini belum terdapat informasi bahwa seseorang yang meninggal karena infeksi dari COVID-19 subvarian XBB, BA2.75 dan BQ1. Namun benar adanya bahwa mayoritas masyarakat yang melakukan perawatan di rumah sakit selain lansia dan komorbid adalah orang-orang yang belum divaksin sampai dengan booster. Pemerintah terus mengupayakan distribusi vaksin untuk seluruh kabupaten kota sehingga tidak terjadi kelangkaan. Terima kasih. Baik Prof, pertanyaan terakhir dari fitri.liputan6.com dan Dian Republika. Dengan adanya kasus COVID-19 yang terus naik dan belum capai puncak, apakah ada potensi PPKM naik jadi level 2? Kemudian kesadaran prokes banyak yang turun. Bagaimana tindak lanjut ke depannya? Apakah prokes akan diketatkan kembali? Terima kasih. Baik, terima kasih liputan6.com dan Republika. Bisa saja pengetatan kembali terjadi apabila kenaikan kasusnya semakin tidak terkendali. Maka dari itu dimohon kepada masyarakat untuk segera ketat protokol kesehatan, terutama menggunakan masker yang benar agar aktivitas sosial ekonominya dapat terus berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.